Pernahkah Anda bertanya, mengapa di hampir setiap peradaban besar di dunia selalu ada kisah tentang datangnya seorang pemimpin yang akan membawa perubahan besar? Mengapa berbagai bangsa memiliki harapan akan hadirnya sosok yang mampu mengakhiri kekacauan, menegakkan keadilan, dan mempersatukan manusia? Apakah semua itu hanya mitos yang diwariskan turun-temurun? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum banyak dipahami? Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tema yang penuh misteri, namun tetap berusaha membedakan mana yang merupakan fakta sejarah, mana yang berasal dari keyakinan agama, dan mana yang masih berupa spekulasi. Ingat, pembahasan ini bukan untuk diyakini, tetapi untuk wacana renungan akhir zaman. Dan apa yang saya sampaikan berasal dari berbagai narasumber. Assalamualaikum sahabat Bisikan Nurani, salam kenal, salam sejahtera untuk kita semua, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih yang selalu setia menyimak pembahasan di video kami. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat, dan semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan serta bahagia. Di sepanjang sejarah, dunia tidak pernah benar-benar sepi dari konflik. Perang, perebutan kekuasaan, krisis ekonomi, hingga bencana kemanusiaan terus berulang. Di tengah keadaan seperti itu, manusia selalu berharap akan muncul seorang pemimpin yang mampu membawa dunia menuju masa yang lebih damai. Harapan itu ternyata bukan hanya muncul dalam satu budaya. Dalam tradisi Islam dikenal sosok Imam Mahdi, pemimpin adil yang diyakini akan muncul menjelang akhir zaman. Dalam tradisi Kristen terdapat harapan akan kedatangan kembali Yesus Kristus. Dalam tradisi Yahudi terdapat konsep Mesias. Dalam agama Buddha dikenal Maitreya Buddha. Dalam tradaya Hindu dikenal Kalki Avatar. Di Nusantara sendiri terdapat kisah tentang Ratu Adil maupun Satrio Piningit yang dipercaya akan membawa keadilan bagi rakyat. Menariknya, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, semuanya memiliki satu benang merah. Hadirnya seorang pemimpin yang membawa perubahan besar. Lalu muncul pertanyaan yang sering menjadi bahan diskusi. Apakah para pemimpin dunia benar-benar menunggu sosok tersebut? Hingga hari ini, tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa para kepala negara berkumpul secara rahasia untuk menunggu kemunculan seorang pemimpin yang dijanjikan. Klaim seperti itu sering beredar di media sosial dan berbagai kanal misteri, tetapi belum didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa setiap negara memang selalu mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia. Mereka memiliki lembaga intelijen, pusat riset, dan analisis geopolitik yang memantau berbagai kemungkinan masa depan. Hal itu adalah bagian dari strategi kenegaraan, bukan bukti bahwa mereka mengetahui identitas seorang tokoh yang dijanjikan. Di sisi lain ada fenomena menarik. Ketika dunia mengalami ketidakstabilan, masyarakat cenderung lebih mudah menerima gagasan tentang hadirnya seorang penyelamat. Fenomena ini sudah berulang selama ribuan tahun. Dalam masa penuh harapan dan ketidakpastian, manusia mencari sosok yang mampu memberi arah. Karena itu, kisah tentang pemimpin yang dijanjikan selalu kembali muncul dalam setiap generasi. Sebagian orang menghubungkannya dengan nubuat agama. Sebagian lagi melihatnya sebagai simbol lahirnya kepemimpinan yang adil. Ada pula yang menganggapnya hanya sebagai legenda. Disinilah kita perlu bersikap bijaksana. Kepercayaan agama merupakan bagian dari keyakinan masing-masing pemeluknya, sedangkan klaim mengenai peristiwa politik dunia memerlukan bukti yang kuat. Lalu bagaimana dengan berbagai teori yang mengatakan bahwa para pemimpin dunia sudah mengetahui siapa sosok tersebut? Sampai saat ini belum ada dokumen resmi ataupun bukti sejarah yang membenarkan klaim itu. Sebagian besar narasi tersebut berasal dari penafsiran pribadi, teori konspirasi, atau spekulasi yang berkembang di internet. Bukan berarti semua pertanyaan harus dihentikan.
Sebaliknya, rasa ingin tahu justru penting untuk mendorong kita terus belajar. Namun setiap informasi juga perlu diuji dengan sumber yang dapat dipercaya. Jika tidak, kita akan mudah terjebak dalam kesimpulan yang belum tentu benar. Ada pelajaran yang jauh lebih penting daripada sekadar mencari identitas seorang tokoh, yakni memahami nilai-nilai yang selalu melekat pada sosok pemimpin ideal: kejujuran, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, kasih sayang kepada manusia, dan kesediaan mengutamakan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi. Mungkin pesan terbesarnya bukanlah agar manusia sibuk menebak siapa orangnya, melainkan agar setiap manusia mulai mempersiapkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Karena perubahan besar dalam sejarah seringkali dimulai dari perubahan kecil dalam hati manusia. Maka, apakah para pemimpin dunia benar-benar menunggu sosok pemimpin yang dijanjikan? Jawabannya bergantung pada sudut pandang. Jika yang dimaksud adalah keyakinan agama, banyak tradisi memang memiliki harapan akan hadirnya pemimpin atau penyelamat di masa depan. Namun jika yang dimaksud adalah adanya bukti bahwa para pemimpin dunia telah mengetahui dan menunggu identitas seseorang secara rahasia hingga saat ini belum ada bukti yang dapat memastikannya, pada akhirnya, kita perlu mampu membedakan antara keyakinan, kajian sejarah, dan spekulasi. Dengan begitu kita dapat mengambil hikmah tanpa mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah sosok pemimpin yang dijanjikan adalah figur nyata yang akan hadir pada waktunya? Ataukah sebuah simbol yang mengingatkan manusia akan pentingnya keadilan dan kepemimpinan yang bermoral? Sahabat bisikan nurani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut pandangan saya pribadi, setiap para pemimpin negara ada yang ingin merusak tatanan bangsanya sendiri. Ada juga yang memang benar mereka menunggu pemimpin akhir zaman, tetapi hanya pemimpin tertentu yang mendapat isyarat keberadaan sesosok Al-Mahdi. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap saling menghormati perbedaan pandangan. Jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam hangat, dan tetaplah menjadi pencari kebenaran yang bijaksana. Maaf apabila ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.